Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurwahyuni dan hari ini saya akan mengulas sedikit mengenai dasar, tujuan, dan juga manfaat daripada ilmu tasawuf. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah sumber ajaran tasawuf. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya setiap ilmu pengetahuan, baik itu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya, itu masing-masing pasti memiliki sumber yang nantinya itu mampu untuk dijadikan dasar kebenaran daripada ilmu tersebut. Nah, di dalam akhlak tasawuf sendiri, di dalam tasawuf sendiri itu ada dua sumber, teman-teman. Jadi ada Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, Al-Qur'an sebagaimana dalam ajaran Islam, sebagaimana dalam hukum Islam, Al-Qur'an itu sebagai sumber yang pertama, di mana Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri itu banyak sekali pesan-pesan yang ada di dalamnya, seperti akidah, kemudian akhlak, kemudian syariat. Jadi yang berhubungan dengan kita sebagai makhluk Allah itu sudah ada di dalam Al-Qur'an, teman-teman. Nah, jadi itu yang memotivasi kita untuk tetap bersikap zuhud. Jadi maksudnya bersikap zuhud itu tidak terpaku pada dunia. Karena hakikatnya dunia itu hanya bersifat sementara. Dunia itu hanya sementara, teman-teman. Nah, kemudian Al-Qur'an juga menekankan bahwa apa saja yang ada pada Allah, baik itu pahala maupun keridhaannya, itu jauh lebih berharga daripada dunia, teman-teman. Nah, jadi bisa kita pahami dari kalimat itu apa saja yang ada pada Allah, baik pahala maupun keridhaannya, itu sudah lebih berharga daripada dunia. Jadi dunia itu hanya semata, teman-teman. Nah, yang kedua ada hadis. Nah, hadis ini itu sebagai sumber ajaran yang kedua, sumber hukum yang kedua. Jadi antara Al-Qur'an dan juga hadis itu saling berkaitan, teman-teman. Saling berkaitan. Kalau Al-Qur'an itu sebagai sumber yang pertama, nah Al-Hadis ini yang mendukung. Jadi yang memperjelas, yang memerinci. Jadi keduanya ini saling berkaitan, teman-teman, sebagai sumber ajaran tasawuf. Nah, kemudian ada tujuan ilmu tasawuf. Nah, yang pertama itu ada mencapai ma'rifatullah. Nah, maksud daripada ma'rifatullah itu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, tujuan tertinggi daripada tasawuf itu ma'rifatullah itu. Jadi mengenal Allah secara sebenar-benarnya, mengenal Allah sebenar-benarnya. Jadi tidak hanya secara intelektual, namun juga secara pengalaman spiritual yang nyata, teman-teman. Nah, seorang sufi pun itu tidak hanya merasa mengenal Allah, tetapi juga merasa dekat dan juga selalu bersama dengan Allah, begitu. Nah, kemudian yang kedua mensucikan diri atau tazkiyatun nafs. Nah, jadi membersihkan diri itu dari sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang menghalangi kita untuk menghalangi hubungan kita dengan Allah, seperti sifat tercela, iri, dengki, sombong, seperti itu. Nah, kemudian mencapai derajat ihsan. Nah, ihsan ini berarti begini, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka dia yang melihatmu. Kemudian maka sesungguhnya dia yang melihatmu. Nah, yang keempat ada menjadi hamba Allah yang sempurna atau insan kamil. Jadi seimbang secara lahir dan juga batin, baik dunia maupun akhirat, dan juga memiliki akhlak yang mulia. Nah, yang terakhir menyatu dengan kehendak Allah. Menyatu dengan kehendak Allah berarti menerima segala takdir yang telah ditetapkan untuk kita itu secara ikhlas, lapang dada dalam menerima semua kehendak yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian menjadikan kita apa ya, membimbing kita membimbing kita pada jalan hidup kita, seperti itu. Nah, yang terakhir ada manfaat daripada ilmu tasawuf. Nah, yang pertama membersihkan hati dan jiwa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, seperti sifat sombong, iri hati, dengki, kemudian ria, cinta dunia. Nah, itu. Nah, sebaliknya tasawuf mengajarkan pada kita, menanamkan pada kita sifat-sifat yang terpuji, seperti sabar, tawakal, ikhlas, kemudian zuhud, dan tawakal.
Nah, yang kedua, meningkatkan kedekatan kepada Allah atau taqarrub ilaih. Jadi mengarahkan pada kita bahwasannya mengarahkan pada kita bahwa Allah itu senantiasa ada, senantiasa kita dalam pengawasan Allah. Senantiasa kita dalam pengawasan Allah. Jadi ketika kita beribadah, itu kita akan lebih khusyuk dalam menjalankannya, teman-teman. Nah, yang ketiga, menumbuhkan akhlak manusia. Jadi mendorong pembentukan akhlak yang mulia, mendorong pembentukan akhlak yang luhur, perbuatan yang luhur, baik kepada Allah, terhadap sesama manusia, baik terhadap diri kita sendiri. Nah, yang keempat, menjadi sarana introspeksi diri. Jadi mengajarkan kita untuk memperbaiki diri, kemudian menghindari dosa, dan tetap senantiasa berjalan di jalan yang benar, di jalan kebaikan. Nah, yang kelima, membawa ketenangan dan kebahagiaan batin. Nah, yang terakhir, menjauhkan diri dari cinta dunia yang berlebihan. Seperti, karena hakikatnya dunia itu kan hanya sementara, teman-teman. Jadi menghindarkan kita dari sifat rakus, tamak, kemudian gila harta, dan juga gila jabatan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.